Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Najihana Hilmi Syafitri, NIM K332056, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori asam basa dan HSAB, atau asam basa keras lunak. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya ya. Cekidot. Kalian pasti udah pada familiar ya tentang asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kimia, kita mengenal tentang teori asam dan basa. Siapa aja sih pencetus dari teori asam dan basa? Nah, kita akan mempelajari tentang teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu teori Arrhenius. Dalam teori Arrhenius, asam merupakan zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+ di dalam air. Contohnya yaitu senyawa HCl atau asam klorida. Apabila dilarutkan di dalam air, ia akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan basa merupakan zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- di dalam air. Contoh reaksinya yaitu ketika senyawa natrium hidroksida dilarutkan di dalam air, ia akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata teori Arrhenius ini memiliki kelemahan loh. Apa aja ya? Kita bahas yuk. Pada kasus reaksi antara asam klorida dan natrium hidroksida, ion hidrogen dari asam bereaksi dengan ion hidroksida dari basa NaOH. Hal ini sesuai dengan teori asam basa Arrhenius. Akan tetapi, pada kasus reaksi antara amonia dengan asam klorida, tidak terdapat ion hidroksida. Dalam kasus reaksi tersebut, tidak dihasilkan ion hidrogen ataupun ion hidroksida karena reaksi tidak terjadi dalam larutan. Teori Arrhenius tidak menggolongkan reaksi tersebut sebagai reaksi asam basa. Meskipun faktanya, reaksi tersebut menghasilkan produk yang sama saat kedua senyawa tersebut dilarutkan di dalam air. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keterbatasan dari teori Arrhenius adalah reaksi asam basa hanya sebatas pada larutan berair atau dalam fase aqueous. Dan asam basa adalah zat yang hanya menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Teori yang selanjutnya yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Dalam teori ini, pengertian asam adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan proton atau ion H+-nya. Asam ini bisa berupa kation atau molekul netral. Sedangkan, pengertian dari basa adalah zat atau senyawa yang dapat menerima proton atau ion H+. Basa ini bisa berupa anion atau molekul netral. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kata kunci dari teori asam basa Bronsted-Lowry adalah adanya transfer proton dari asam ke basa. Dalam teori ini, kita akan mengenal adanya pasangan asam basa konjugasi. Apa sih pengertian asam basa konjugasi? Asam konjugasi adalah spesi yang terbentuk ketika satu proton ditambahkan ke basa tersebut. Sedangkan pengertian dari basa konjugasi adalah spesi yang terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Sebagai contoh, pada reaksi ini, asam klorida akan mendonorkan protonnya sehingga terbentuk ion klorida.
Sedangkan amoniak akan menerima proton dari asam klorida sehingga terbentuk ion amonium. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa apabila asam mendonorkan protonnya, maka akan dihasilkan spesies basa konjugasi. Sedangkan basa yang menerima proton akan menghasilkan spesies asam konjugasi. Pasangan inilah yang kita sebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Teori yang terakhir yaitu teori asam basa Lewis. Pada teori asam basa Arrhenius, tidak dijelaskan perilaku asam basa dalam larutan yang tidak berair. Dan pada teori asam basa Proust dan Lowry, tidak diterangkan akan adanya sistem yang tidak terprotonasi. Kemudian, tahun 1923, Lewis mengemukakan teori asam basanya. Menurut Lewis, asam adalah zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Secara umum, reaksi asam basa Lewis terjadi jika ada basa yang mendonorkan pasangan elektronnya dan asam yang menerima pasangan elektron tersebut untuk membentuk ikatan baru. Dan ikatan inilah yang terjadi disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Coba kita cermati reaksi pembentukan ion hidronium ini. Pada reaksi tersebut, H2O bertindak sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektronnya kepada ion hidrogen. Dan ion hidrogen bertindak sebagai asam karena menerima pasangan elektron. Selanjutnya, kita mau bahas tentang teori HSAB. Pasti udah pada penasaran ya? Langsung aja kita lanjut ke materinya yuk. HSAB adalah singkatan dari Hard, Soft Acid, and Base. Teori HSAB ini menjelaskan tentang keras lunaknya suatu asam dan basa. HSAB dalam ilmu kimia digunakan untuk kestabilan senyawa, mekanisme reaksi, menjelaskan keras lunaknya suatu asam dan basa, dan digunakan dalam konteks kualitatif yang membantu untuk mengetahui faktor utama terjadi reaksi kimia. Selanjutnya, apa sih itu asam basa keras lunak? Asam basa keras adalah asam basa yang tidak mempunyai elektron valensi atau elektron valensinya sukar terpolarisasi. Sedangkan asam basa lunak adalah asam basa yang elektron-elektron valensinya mudah terpolarisasi atau terlepaskan. Atau dengan kata lain, asam basa lunak mempunyai sifat terpolarisasi tinggi dan asam basa keras memiliki sifat terpolarisasi rendah. Kemudian, ada syarat-syarat asam basa keras lunak. Syarat asam basa keras yaitu jari-jari atom kecil, bilangan oksidasinya tinggi, polaritasnya rendah, dan elektronegativitasnya tinggi. Sedangkan, syarat asam basa lunak yaitu jari-jari atom besar, bilangan oksidasinya rendah, polaritasnya tinggi, dan elektronegativitasnya rendah.
Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari asam basa keras lunak. Bisa disimak ya teman-teman. Terdapat hubungan antara energi orbital dengan kekerasan ataupun kelunakan asam basa. Asam keras lebih stabil kemungkinannya pada orbital LUMO, sedangkan basa keras kurang stabil pada orbital HOMO. Besarnya perbedaan energi antara orbital asam basa keras menyebabkan transfer muatan dari basa ke asam sangat eksotermik. Dalam hal ini, interaksi yang paling dominan adalah interaksi ionik. Sebaliknya, asam dan basa lunak mempunyai energi orbital molekul yang kira-kira setara, sehingga interaksi kovalen menjadi sangat dominan. Overlap orbital yang paling efektif adalah orbital yang mempunyai level energi yang setara. Umumnya, asam keras lebih cenderung untuk berpasangan dengan basa keras, sedangkan asam lunak lebih menyukai basa lunak. Asam lunak bereaksi lebih cepat dengan basa lunak dan membentuk ikatan yang kuat, sedangkan asam keras bereaksi lebih cepat dan membentuk ikatan yang kuat dengan basa kuat. Cukup sekian penjelasan tentang teori asam basa dan HSAB. Semoga dengan video ini teman-teman semua bisa sedikit paham tentang apa itu teori asam basa dan teori asam basa keras lunak ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.